Anda mungkin sering berpikir ya, kalau bikin sesuatu itu lebih mudah, lebih cepat, pasti selalu lebih baik kan? Iya itu kayaknya pandangan umum. Tapi gimana kalau ternyata sedikit hambatan atau yang kita sebut gesekan ini, justru bisa nambah nilai? Ini gagasan yang agak melawan arus nih, tapi mari kita coba bedah bareng. Oke. Hari ini kita mau bahas lebih dalam hukum ke-14 dari buku The Diary of a CEO karya Stephen Bartlett. Judulnya, Gesekan Bisa Menciptakan Nilai. Sumber kita ya kutipan dari buku itu sendiri. Persis. Jadi misi kita hari ini mau coba memahami kenapa sih kadang-kadang nambahin sedikit kerumitan atau usaha dalam sebuah proses itu malah bisa bikin kita sebagai pengguna atau pelanggan ngelihat nilainya jadi lebih tinggi. Oke, Ini agak unik ya, karena nyentuh cara kerja psikologi kita yang nggak selalu lurus gitu loh dalam menilai sesuatu. menarik, menarik. Oke, kita mulai dari intinya ya. Konsep hukum 14 ini emang kedengarannya agak aneh kan? Apalagi di zaman sekarang yang serba pengen efisien. Betul. Nah, contoh klasik banget dari buku ini soal campuran kue instan General Mills. Dulu, produk mereka itu super praktis, udah ada telur bubuknya segala. Iya, tinggal tambah air aja gitu ya. Benar, tapi ternyata penjualannya nggak maksimal. Malah justru ketika mereka ngeluarin telur bubuknya, terus minta pembeli nambahin telur segar sendiri, penjualannya malah naik drastis. Nah, itu dia. Sedikit gesekan tambahan ini kok kayaknya dampaknya gede banget ya. Itu contoh yang kuat banget sih. Karena nunjukin gimana persepsi itu bisa ngalahin kenyamanan semata. Nambahin telur segar sendiri, meskipun jadi sedikit lebih repot ya, itu ngubah dinamika psikologisnya. Gimana tuh maksudnya? Guna jadi ngerasa lebih terlibat. Mereka ngerasa bikin kue, bukan cuma nyeduh adonan instan, jadi ada rasa kontribusi gitu pada hasil akhirnya. Ah, oke oke. Ini nyambung ke ide yang disebut Bartlett, psychological moonshots. Semacam investasi kecil di aspek psikologis atau persepsi, tapi hasilnya bisa luar biasa besar di mata konsumen. Jadi bukan soal repotnya, tapi nilai emosional dari usaha kecil itu. Oke, jadi bukan usahanya, tapi perasaan kontribusinya itu ya yang penting. Betul sekali. Kita juga kayaknya lihat pola yang mirip di tempat lain kan. Misalnya restoran Korean barbecue. Oh iya ya. Anda datang, pesen daging, disajiinnya mentah. Terus kita masak sendiri di meja. Secara objektif kan, ini nambah kerjaan buat kita sebagai pelanggan ya. Iya dong, harusnya kan dilayanin. Tapi pengalaman ini populer banget, kenapa ya kira-kira? Kan dagingnya udah di depan mata. Ah, bentar juga ya. Kedua, Anda jadi punya kendali penuh. Mau matang banget, setengah matang, terserah. Ini penting buat banyak orang. Ketiga, aktivitas masaknya itu sendiri bikin kita sibuk, jadi nggak bosan nungguin. Dan yang mungkin paling penting, kayak kasus kue tadi, ada rasa investasi personal. Makanannya jadi kerasa lebih punya gue gitu, karena kita ikut terlibat prosesnya. Jadi gesekan di sini tuh diimbangi sama manfaat lain, kendali, engagement, dan rasa memiliki itu tadi. Jadi kuncinya gesekan yang cerdas ya, yang ada imbalan psikologis atau fungsionalnya, bukan asal bikin susah aja. Tepat. Terus gimana kalau contoh di dunia digital? Kayak situs pencarian tiket pesawat atau hotel gitu? Prinsipnya mirip juga. Situs agregator yang nyariin harga dari banyak tempat itu, mereka sadar soal ini. Kalau hasil pencariannya muncul cepet banget, kadang pengguna malah jadi curiga. Curiga gimana? Ya curiga, ini beneran nyari di semua tempat nggak sih? Kok cepet amat? Gitu. Jadi beberapa situs sekarang sengaja nambahin jeda sedikit, mungkin beberapa detik. Oh ya, Iya, terus sambil nampilin logo-logo maskapai atau hotel yang lagi dicek. Seolah-olah sistemnya lagi kerja keras nyariin penawaran terbaik buat Anda. semacam gesekan buatan gitu ya. Bisa dibilang gitu. Gesekan dan transparansi semua ini ngasih kesan kalau pencariannya tuh teliti dan komprehensif. Hasilnya orang jadi lebih yakin sama hasilnya, meskipun nunggu sedikit lebih lama dan akhirnya lebih cenderung percaya buat beli. Wah, oke. Ini negasin lagi sih kalau nilai itu seringkali konstruksi persepsi kita aja yang dibentuk oleh harapan dan proses yang kita alami. Paham, paham sekarang. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih, dari contoh adonan kue, ke BBQ, sampai situs pencarian tadi, Iya, semuanya nunjukin kalau ngilangin semua hambatan itu belum tentu yang terbaik. Kadang sedikit gesekan yang dirancang dengan baik, yang bikin orang ngerasa terlibat, atau ngerasa usahanya dihargai, atau lebih yakin karena prosesnya kelihatan lebih teliti, itu justru bisa naikin nilai yang dirasakan secara signifikan.
Betul. Ini soal memahami sisi non-rasional kita sebagai manusia. Iya ya. Tepat sekali. Poin utamanya ya, pengakuan kalau kita ini nggak selalu bertindak berdasarkan logika murni. Psikologi kita itu kompleks. Jadi gesekan itu kalau diterapkan dengan bijak dan strategis, ya bukan asal-asalan, bisa jadi alat desain pengalaman yang ampuh banget. Bukan soal bikin hidup jadi susah, tapi lebih ke nyentuh kebutuhan psikologis yang lebih dalam. Mungkin rasa pencapaian, rasa memiliki, atau persepsi kualitas yang lebih tinggi karena nggak didapat instan gitu aja. Konteks sama eksekusinya jadi penting banget di sini. Oke. Ini benar-benar ngebuka cara pandang baru ya soal desain produk atau layanan. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan. Silakan. Coba deh pikirin, di area mana dalam hidup atau pekerjaan Anda, nambahin sedikit gesekan yang disengaja, sekali lagi, bukan buat nyusahin ya, tapi buat ningkatin keterlibatan, rasa kepemilikan, atau persepsi kualitas, justru bisa ngasih hasil berupa nilai atau kepuasan yang lebih besar. Pertanyaan menarik. Mungkin jawabannya ada di tempat yang nggak Anda duga selama ini. Sesuatu buat direnungkan.